Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widianairum Amri dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan membahas tentang bunga bagi hasil dan juga margin. Yang pertama yaitu definisi dari bunga bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Yang kedua ada jenis bunga bank. Yang pertama adalah bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Pada bunga simpanan ini dibagi menjadi dua, yaitu simpanan tabungan dan juga simpanan deposito. Simpanan tabungan itu adalah bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya berdasarkan jumlah tabungan mereka. Jumlah nominal bunganya berbeda-beda antara nasabah satu dengan lainnya. Simpanan deposito adalah bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya yang membuka tabungan deposito. Jumlah nominal bunga deposito biasanya sama. Yang kedua dari jenis bunga bank yaitu bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga atau balas jasa yang dibayar oleh nasabah, peminjam atau debitur yang memperoleh kredit dari bank kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh debitur atas pinjaman kredit kepada bank. Yang selanjutnya yaitu bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola atau mudharib. Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil. Selanjutnya yaitu aplikasi perhitungan bagi hasil pada al-mudharabah di bank syariah. Secara syariah, prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah al-mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal sebagai penanaman modal dan pengelola modal atau mudharib untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Dalam bank syariah, akad mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu produk simpanan dan juga produk pembiayaan. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah. Yang pertama, faktor langsung ada investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan juga nisbah atau profit sharing ratio. Yang kedua, faktor tidak langsung, penentuan butir-butir pendapatan dan pembiaya mudharabah. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Yang kedua, apabila semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing. Selanjutnya yaitu unsur penting dalam pembagian hasil atau fatwa berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Fatwa DSN 15 DSN MUI 9 tahun 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Prinsipnya yaitu ada dua, yang pertama revenue sharing atau bagi hasil, yang kedua adalah profit sharing atau bagi laba. Yang selanjutnya adalah prinsip distribusi hasil usaha. Di sini pada uraiannya yaitu penjualan jumlahnya 100 dan harga pokok penjualan 65. Untuk metodenya yaitu revenue sharing. Maka akan diperoleh laba kotornya 35. 35 ini adalah dari pengurangan penjualan dan juga harga pokok penjualan 100 dikurangi 65, maka hasilnya 35. Dan bebannya 25, maka diperoleh laba rugi bersihnya 10. Untuk metodenya itu profit sharing. Yang selanjutnya ada contoh kasus untuk pembiayaan bagi hasil. Di sini Nyonya Aminah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar 150 juta selama 1 tahun dengan perbandingan nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank 60% dan 40%. Sehingga cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Pada bulan pertama, Nyonya Aminah memiliki laba usaha 8 juta, untuk nisbah banknya 40%, 3.200.000, nisbah nasabah 60%, 4.800.000. Jadi total setorannya ada 3.200.000 dan transaksi berlanjut sampai dengan bulan ke-12. Maka akan diperoleh total nisbah banknya 38.200.000, nisbah nasabahnya 57.300.000 dan cicilan pokoknya ada 150 juta. Untuk total setorannya 188.200.000. Selanjutnya ada profit margin.
Margin adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual. Metode penentuan profit margin ada 4, yaitu yang pertama markup pricing, yang kedua target return pricing, yang ketiga perceived value pricing, dan yang keempat adalah value pricing. Yang berikutnya ada contoh kasus untuk pembiayaan murabahah. Tuan Faisal hanya memiliki uang sebanyak 2 juta dan berniat untuk membeli sebuah sepeda motor seharga 15 juta. Sehubungan dengan itu, beliau mengajukan fasilitas kepada bank untuk dibayar dalam jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Bagaimana perhitungan dengan transaksi murabahah dan bagaimana perhitungan jika menggunakan fasilitas dari bank konvensional? Diketahui sekarang bunga atau flat berlaku di bank konven sebesar 10% per tahunnya. Sementara margin yang berlaku di bank syariah adalah 10% untuk jangka waktu 1 tahun dan 11% untuk jangka waktu 2 tahun dan 12% untuk jangka waktu 3 tahun. Ini untuk perhitungannya. Jadi bisa dilihat di sini harga beli sepeda motornya adalah 15 juta. Marginnya 12% dikali 15 juta. Nah, 12% ini diperoleh dari 3 tahun, angsuran selama 3 tahun. Dan diperoleh 1.800.000. Untuk harga jualnya menjadi 16.800.000 dan uang mukanya 2 juta. Untuk piutang murabahah yaitu 14.800.000. Untuk angsuran bulanannya yaitu 14.800.000 ini per 36 bulan, jadi totalnya 411.111 sekian, dan angsuran kekurangan harga barang itu 15 juta dikurang 2 juta per 36 bulan, jadi totalnya adalah 361.111 sekian. Untuk angsuran margin adalah 1,8 juta per 36 juta, maka hasilnya 50 juta. Selanjutnya yaitu perbandingan dalam jutaan rupiah. Yang pertama, harga motornya yaitu 15 juta, untuk dana sendirinya itu 2 juta. Jadi diperoleh pokok utangnya itu 13 juta. Nah, 13 juta ini diperoleh dari harga motor dikurangi dana sendiri. Untuk bunga atau flatnya itu 3.900.000, maka pinjaman totalnya adalah 16.900.000. Untuk cicilan bulanannya yaitu totalnya 0,46944, untuk pokok utang 0,3611 sekian, dan untuk bunganya 0,10833. Selanjutnya yaitu untuk pembiayaannya, yaitu harga motornya 15 juta, untuk marginnya 1.800.000, maka diperoleh harga jualnya 16.800.000. Nah, harga jual ini diperoleh dari harga motor ditambah margin. Untuk uang mukanya yaitu 2 juta, maka diperoleh piutang murabahahnya 14.800.000. Untuk cicilan bulanannya yaitu totalnya 0,411 sekian, dan kekurangan harga barang 0,3611. Untuk marginnya 0,0500. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.